Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih setia ya teman-teman di channel ini. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Kliwon. Siapa Kodam leluhur Anda? Tentunya ya teman-teman Rabu Kliwon Kodam leluhur ini ya macam-macam gitu ya. Nggak bisa dijustifikasi Kodam Anda ini itu ya, nggak bisa ya. Tergantung dari leluhur Anda. Ya banyak orang ini tersesat ya. Banyak orang ini tersesat dan banyak orang ini disesatkan. Kaitannya dengan Kodam leluhur. Ya. Banyak orang itu mempercayai ya ketika dia itu ya ada sebuah masalah ya. Terus dia datang ke orang pintar, terus dikatakan, "Oh, kamu ini ya katakanlah bermasalah dengan leluhurmu ya. Atau kamu itu diikuti oleh leluhurmu lah." Teman-teman Rabu Kliwon, tidak usah percaya seperti itu ya. Kalau Anda ini diikuti oleh Kodam leluhur ya, teman-teman Rabu Kliwon, tentunya Anda ini sejak kecil sudah bisa melihatnya, melihat makhluk halus yang ikut dengan Anda itu loh, yang dikatakan Kodam leluhur itu loh, itu Anda bisa melihatnya. Tapi kalau Anda sudah besar ya, sudah dewasa atau bahkan sampai tua belum pernah ketemu, nah, maka itu bukan Kodam leluhur, melainkan makhluk halus yang nempel di dalam tubuh Anda. Makanya hati-hati. Nah, Kodam leluhur ini ya teman-teman, ini asalnya macam-macam ya. Ketika Anda ini diikuti oleh Kodam leluhur ya, ini asalnya juga macam-macam ya. Asalnya adalah leluhur Anda itu loh mendapatkan Kodam leluhur itu asalnya macam-macam. Bisa dari leluhur-leluhurnya turun temurun juga bisa. Bisa juga leluhur Anda ini beli pusaka, terus Kodamnya ikut dengan leluhur Anda. Terus dia itu nemu pusaka juga bisa. Atau dikasih pusaka orang lain juga bisa. Maka Kodam leluhur dari jenis ini itu biasanya adalah Kodam pusaka. Ya. Loh, saya punya teman-teman ya, Rabu Kliwon ya. Pusaka itu ada Kodamnya. Ya, sejak kecil itu saya sudah sering melihat itu ya. Dan kan hampir setiap hari saya bisa melihatnya gitu. Tapi saya tidak tahu siapa dia gitu. Ya, karena adanya di alam energi, di alam rasa saya gitu. Ya. Saat ini pun saya bisa melihatnya. Ketika saya ngomongan gitu, saya bisa melihatnya, gambarannya lengkap. Ya, lengkap gitu. Nah, ketika di tahun 2017, karena saya terkena sihir ya, teluh santet itu, saya mempelajari bagaimana cara kerja sihir, bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluk halus ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan Kodam. Saya pelajari semua. Nah, itulah yang saya jadi praktek. Jadi Kodam leluhur yang ada di dalam pusaka saya ini saya jadikan alat praktek saya. Nah, tentunya kita komunikasi dulu ya. Dia senang ya, saya belajar seperti itu senang. Artinya apa? Dia tahu gitu loh bagaimana berinteraksi. Nah, itu ya. Teman-teman Rabu Kliwon, ketika Anda ini diikuti oleh Kodam dari jenis leluhur Anda atau makhluk halus yang dulu membantu leluhur Anda bisa melihatnya. Soal berkomunikasi ya nanti ya, Anda bisa melihatnya, Anda bisa komunikasi misalkan. Tapi seiring waktu ketika Anda sudah melihatnya, sudah melihatnya, pasti kan ada rasa keingin tahu gitu. Dari situ Anda pasti akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan Kodam leluhur Anda. Itu dari sumber pusaka. Ada juga leluhur Anda ini dari sumber pengisian. Leluhur Anda ini suka pergi ke dukun misalkan, orang pintar misalkan, ya melakukan pengisian pasang susuk misalkan, kekebalan dan sebagainya. Nah, ketika leluhur Anda meninggal dunia, maka Kodam itu akan beralih kepada diri Anda. Ya tentunya ya teman-teman Rabu Kliwon, tidak semua ya bisa diikuti oleh Kodam leluhur. Hanya orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama gitu ya. Artinya ada kesamaan misalkan. Kodam leluhur Anda katakanlah negatif ya. Kodam yang digunakan untuk santet misalkan
terus Anda ini alim, ibadahnya alim, ya ndak mau kodam itu ikut dengan Anda, akan terjadi gesrekan energi. Tapi kalau Anda katakanlah leluhur Anda dulunya dukun santet, Anda ini sekarang ini juga bejat misalkan, ini akan masuk, cocok ya. Jadi itulah teman-teman Rabu Kliwon ya, kodam ini akan menyesuaikan dengan pewarisnya ya. Kodam leluhur ini akan menyesuaikan dengan pewarisnya ya. Ketika kodamnya positif, maka dia akan cari keturunannya yang positif. Ketika dia negatif, akan cari keturunan yang negatif ya. Jadi teman-teman Rabu Kliwon ya, jangan terobsesi ya dengan kepemilikan kodam leluhur, dan jangan terpicu dengan omongan dukun, omongan siapapun itu ya. Kalau Anda ini memiliki kodam leluhur tanpa Anda membuktikan, tanpa Anda tahu sendiri gitu loh ya. Nanti kalau Anda ini memiliki kodam leluhur, itu akan tahu-tahu sendiri, seperti yang saya alami, akan tahu-tahu sendiri ya. Nah, pada saat waktunya, walaupun Anda tidak belajar, itu akan tahu-tahu sendiri dan akan bisa menggunakan. Nah, itulah teman-teman Rabu Kliwon kaitannya dengan kodam leluhur. Kira-kira teman-teman Rabu Kliwon, apakah Anda ini memiliki kodam leluhur atau sama sekali tidak memiliki kodam leluhur? Silakan diperiksa, silakan dicek ya. Tapi kalau Anda memang benar-benar memiliki kodam leluhur, Anda bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Nah, itu dari pengisian ya. Ada juga leluhur Anda ini suka ilmu hikmah, ilmu kejawen ya. Nah, kodam dari jenis ini adalah kodam keilmuan ya. Kodam keilmuan ini yang paling tidak beresiko teman-teman. Karena apa? Dihasilkan dari dia itu tirakat ilmu ya. Tidak beresiko bagi leluhur Anda, tapi juga masih bisa beresiko ya. Masih ada kemungkinan resiko ketika itu kodam itu masuk dalam tubuh Anda. Kenapa ya? Namanya kita ini tidak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba ketempelan makhluk halus ya. Ya, tentunya akan ada penyesuaian. Nah, biasanya kodam ini ya, ini ada proses transformasi, transisi. Biasanya ya sebelum meninggal itu ya, atau ketika Anda masih kecil itu Anda sudah diwedar dengan amalan keilmuan ini. Kalau Anda memang mau diturunkan kepada Anda kodam dari jenis keilmuan ini. Nah, itulah teman-teman Rabu Kliwon ya, kaitannya dengan kodam leluhur. Jadi jangan mudah percaya kalau Anda ini diikuti oleh kodam leluhur. Nah, periksa leluhur Anda kira-kira punya kodam leluhur enggak? Ya kalau enggak punya ya enggak masalah gitu. Justru lebih enak ketika Anda ini enggak diikuti oleh kodam leluhur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.